alangkah baiknya salah satu untuk memimpin berdoa dulu supaya kita dilancarkan. Salah satu memimpin doa. Kita pada doa siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Nur akan sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu hari ini saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bocah kemana? Berarti dari 30 siswa yang tidak masuk satu ya? Baik, terima kasih. Sebelum kita menginjak materi hari ini, saya akan bertanya kepada kalian, masih ingatkah materi minggu lalu? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Siswanya juga sepertinya. Siapa yang bisa angkat tangan materi minggu lalu? Ya, Sandika. Perdagangan antar pulau. Ya, perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara. Siapa yang masih ingat pengertian perdagangan? Siapa yang masih ingat perdagangan itu apa? Al-Farisi, perdagangan adalah Sifani. Ya, Amara. Pengertian perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Ya, bagus 100 untuk Amara. Sekarang karena kalian sudah tahu perdagangan itu apa, kemudian terjadinya bagaimana, kenapa, faktor pendorongnya apa dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan menginjak materi yaitu ekonomi maritim dan agri di Indonesia. Apakah baru ekonomi maritim yaitu ekonomi yang kegiatannya ada di sekitar pantai atau di sekitar laut. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah ya, tujuan pembelajaran ya, mempelajari ekonomi maritim di Indonesia, kemudian mengenal ekonomi maritim yang ada di sekitar kita, dan yang ketiga adalah memahami potensi ekonomi di sektor maritim melalui studi kasus. Baik, pembelajaran kali ini adalah kita pakai media problem solving, yaitu pemecahan masalah. Ya, yang mana pemecahan metode problem solving itu terdiri dari 3. Yang nomor 1 adalah identifikasi masalah, yang kedua informasi and fit ideal dan select the best idea, kemudian yang keempat build and test the idea, yang kelima adalah evaluasi. Kemudian baik, kalian akan saya tunjukkan misalnya memberi contoh ekonomi maritim yang ada di Kota Blitar seperti Tambakrejo, kemudian pertanian atau perkebunan kopi di Karanganyar, kebun coklat di Kademangan. Itu semuanya adalah masuk di dalam ekonomi maritim walaupun tidak ada di sekitar laut, karena ekonomi maritim itu adalah memanfaatkan yang namanya alat-alat yang difungsikan untuk menuju ke maritim. Sudah ada yang tahu Tambakrejo, kebun kopi Karanganyar maupun kampung coklat? Apa saja yang dijual di sana? Ya, tentunya bermacam-macam ya. Hasilnya apa saja? Kalau di kampung coklat hasilnya apa? Coklat. Kalau di Tambakrejo? Ya.
kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya. Silakan kalian cermati gambar tersebut. Ya. Setelah dicermati silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan gambar yang kalian amati. Ya, ini. Itu identifikasi masalah. Jadi itu ada permasalahan yang ada pada gambar itu. Silakan kalian amati gambar tersebut. Lalu dengan gambar ini itu ada produknya apa, kemudian prosesnya bagaimana, siapa pelaku ekonominya pada gambar tersebut. Monggo anak-anak silakan diisi berdasarkan yang sudah saya bagikan tadi. Nah, kemudian pengembangan ide itu melalui dalam bahasa Inggris ada what, where, when, who, which, dan how. Apa, di mana, kapan, siapa, yang mana, dan bagaimana. Ya. Silakan dari hasil kelompok masing-masing, silakan dari kelompok 1 wakilnya maju ke depan untuk dibacakan. Ya, dibacakan. Gambar tersebut adalah gambar kegiatan dan kondisi di wilayah Pantai Tambakrejo yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Yang ditemukan pada gambar 1 adalah wisatawan yang sedang berkunjung di daerah tepi pantai Tambakrejo. Pada gambar 2 terdapat upacara adat di daerah tepi pantai Tambakrejo. Gambar 3 terdapat kondisi daerah pantai Tambakrejo. Dan gambar 4 terdapat transportasi kapal yang disediakan untuk para wisatawan. Dari Tambakrejo yang dihasilkan adalah ikan, garam, rumput laut, dan kerang. Yang dikembangkan berupa dermaga, tempat pelelangan ikan untuk para wisatawan. Lokasi terdapat Pantai Tambakrejo di Blitar. Tempat penjual di pesisir pantai dan di pemukiman dekat pantai. Yang menjual dapat berupa nelayan, pedagang ikan, serta penjual makanan di warung dekat pantai. Untuk para pembeli berupa wisatawan yang berkunjung. Di sana setiap hari aktivitas ekonomi dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Untuk yang dijual berupa ikan hasil tangkapan nelayan yang mentah maupun yang matang. Ya, terima kasih Saudara Sadika perwakilan dari kelompok 1. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Sadika. Ya, dari beberapa kelompok yang sudah maju tadi, Gubernur akan mengevaluasi atau memberi semacam tambahan bahwa di Pantai Tambakrejo itu sangat layak untuk dikembangkan di bidang kemaritiman di Indonesia. Lalu apabila kita nanti sudah dewasa, maka yang mungkin ingin mengembangkan profesinya sebagai orang yang bekerja di bidang maritim, saya beri istilahnya semangat untuk menuju atau melanjutkan dan mengembangkan lingkungan kita yang ada di Blitar ini untuk menuju bidang maritim yang ada di daerah kita. Ya, kemudian ini langkah-langkahnya. Kemudian anak-anak juga sudah
membuat laporan berdasarkan hasil pengembangan ide. Nah, sekarang dari presentasi tadi dan dari masukan-masukan saya tadi, akhirnya pada kesempatan kali ini saya terima kasih sekali untuk kelas 8A. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya sampaikan. Ya, cukup untuk belajar hari ini dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora paham aku elek lho. Aku ora paham apa-apa dikongkon. Lah iki nek ora disoteng. Iya, Bu. Disoteng.